drainase. Nah, dalam perencanaan jalan atau kita melihat di jalan pasti ada sistem pengaturan air. Nah, drainase ini bagian yang sangat penting karena sifatnya juga bisa melindungi dari banjir ya, dari air ketika jalan itu terkena hujan. Nah, fungsi lain drainase dibangun di tepi jalan, di suatu jalan maksud saya, itu juga memberikan nilai tambah untuk umur dari konstruksi jalan itu sendiri. Dan peraturan itu dicantumkan di Peraturan Perancangan Geometrik Jalan Raya nomor 13 tahun 1970. Nah, median. Median adalah suatu jalur yang memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Fungsi dari median yaitu menyediakan daerah netral yang diperlukan, menyediakan ruang untuk berputar pada arah yang berlawanan, ketiga menyediakan ruang untuk kanalisasi arus yang berpindah, 4. Menyediakan ruang perlindungan bagi pejalan kaki. Lalu berikutnya mengurangi silaunya sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, ini kondisional fungsi dari median tersebut. Misalkan di jalan tol gitu ya, pasti dia ada pemisahnya. Fungsi median yang terakhir memberikan kenyamanan bagi pengendara. Dengan adanya median kita tahu batas tepi jalan untuk arah yang berlawanan dari sisi pengendara. Lebar minimum median untuk tipe 1, kelas 1 lebar minimumnya yang standar 2,5 meter, lebar minimal yang khusus 2,5 meter. Kelas 2 lebar minimum 2 meter, lebar minimum khusus 2 meter juga. Nah, untuk tipe 2 di kelas 1 lebar minimum standarnya 2 meter, kelas 2 lebar minimum standarnya 2 meter, dan kelas 3 lebar minimum standarnya 1,5 meter. Di tipe 2 ini untuk lebar minimum khususnya itu masing-masing 1 meter ya. Jadi kelas 1, 2, 3 di tipe 2 itu lebar minimumnya khusus 1 meter. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki. Jadi fungsinya jelas untuk pejalan kaki. Lebar trotoar yang umum digunakan berkisar antara 1,5 sampai 3 meter. Nah, ini gambar penampang melintang jalan tanpa median ya. Lalu di bawahnya penampang melintang jalan dengan median. Nah, kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik. Kendaraan rencana dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kendaraan kecil yang diwakili oleh mobil penumpang. Kendaraan sedang yang diwakili oleh truk atau bis. Lalu yang ketiga, kendaraan besar yang diwakili truk yang semi-trailer. Untuk lebih jelasnya, saya tampilkan di tabel. Untuk kategori kendaraan kecil, dimensi kendaraannya ini. Tingginya 1,30 meter, lebarnya 2,10 meter, panjangnya 5,80 meter. Kendaraan sedang 4,10 meter, lebarnya 2,60 meter, dan panjang kendaraan 1.210. Kendaraan besar 410. Kalau 410 dalam senti, kalau dalam meter ya 4,1 meter. Nah, ini dimensi kendaraannya ini. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Untuk kendaraan sedang, kendaraan besar. Untuk belokan, merencanakan geometri belokan juga diperhitungkan dengan melihat ukuran kendaraannya. Jika kendaraannya kecil, otomatis manuver untuk berputarnya lebih tinggi atau lebih fleksibel dibanding dengan kendaraan yang ukurannya sedang. Nah, untuk perencanaan geometrinya itu harus lebih besar jari-jarinya. Kalau kendaraan yang kecil untuk putaran berbalik arah, perputarannya jari-jarinya tidak membutuhkan jari-jari yang besar. Nah, ini bedanya.
SMP atau satuan mobil penumpang adalah angka satuan kendaraan untuk kapasitas jalan, ya, di mana mobil penumpang ditetapkan memiliki 1 SMP. Dalam MKJI 1997 atau yang perbaikan 2017 juga udah ditulis, dijelaskan bahwa SMP itu bergantung dengan jenis kendaraan dan kondisi kendaraannya, untuk kondisi jalannya. Nah, contoh jenis kendaraan sedan, jeep, dan station wagon. Untuk tabel ekuivalennya, mobil penumpangnya EMP dalam kurung EMP memiliki koefisien 1. Kalau di daerah datar, ya, atau perbukitan 1, dan daerah pegunungan juga 1. Lalu jenis kendaraan pick up, bis kecil, truk kecil, ya, itu di daerah datar atau perbukitan, ekuivalen mobil penumpangnya adalah 1,2 sampai 2,4. Dan di daerah pegunungan, ekuivalen mobil penumpangnya 1,9 sampai 3,5. Untuk bis dan truk besar, ekuivalen mobil penumpangnya di daerah datar atau perbukitan 1,2 sampai 5. Dan di daerah pegunungan, ekuivalen mobil penumpangnya 2,2 sampai 6. Volume lalu lintas harian rencana, ya, atau sering kita sebut LHR, lalu lintas harian rencana atau rata-rata, adalah perkiraan volume lalu lintas harian dalam satuan SMP per hari. Untuk menentukan faktor K dan faktor F dapat dilihat di tabel ini saya tampilkan. Jika volume lalu lintas hariannya lebih dari 50.000, maka faktor K-nya 4-6% dan faktor F-nya 0,9 sampai 1, dan 30.000 sampai 50.000 faktor K-nya 6 sampai 8%, dan faktor F 0,8 sampai 1%. Nah, sedangkan jika volume lalu lintas harian kurang dari 1000, maka faktor K-nya 12 sampai 16%. Nah, ini semakin kurang volume lalu lintas hariannya, faktor K-nya semakin besar. Dan faktor F kurang dari 0,6%. Untuk kecepatan di jalan arteri, kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam di daerah datar rata-rata 70 sampai 120 km per jam. Kemudian daerah perbukitan 60 sampai 80 per jam. Kemudian daerah pegunungan, kondisi geografis yang naik turun 40 sampai 70 km per jam. Untuk jalan kolektor di dataran 60 sampai 90 km per jam dan bukit 50 sampai 60 km per jam dan pegunungan 30 sampai 50 km per jam. Nah, itu untuk jalan arteri dan kolektor. Untuk jalan lokal, di jalan yang kondisinya datar itu 40 sampai 70 km per jam. Sedangkan di daerah bukit 30 sampai 50 km per jam. Nah, untuk jalan pegunungan, otomatis kecepatan kendaraan itu semakin berkurang, yaitu 20 sampai 30